Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Di sebuah rumah sakit, nampak Jihun yang saat itu tengah menangani salah satu pasiennya. Jihun dikisahkan sebagai dokter spesialis kejiwaan yang cukup terkenal karena selalu berhasil menyembuhkan pasiennya melalui metode hipnoterapi. Dan kali ini ia sedang kedatangan pasien dengan kecenderungan untuk melakukan aksi bunuh diri. Melalui kemampuannya dalam menghipnotis, Jihun pun lalu menerapkannya pada pasien tersebut. Di sela-sela jam praktiknya, Jihun juga seringkali meluangkan waktu untuk mengobrol santai dengan dokter lainnya. Seperti salah satunya adalah Jongki. Mereka nampak begitu akrab, bahkan Jongki tak ragu untuk menceritakan tentang perjalanan cintanya pada teman dokternya itu. Tidak hanya menjalani tugasnya dengan praktik sebagai dokter, Jihun juga kerap mengisi materi perkuliahan yang membahas tentang hipnoterapi, khususnya di dunia medis. Menariknya, ketika Jihun ingin menunjukkan aksi hipnotisnya, tiba-tiba saja seorang mahasiswi bernama Yuri menawarkan dirinya untuk menjadi objek dalam aksi tersebut. Aksi hipnotis pun lalu dilakukan. Dan terlihat semua mahasiswa di sana terpukau dengan keahlian dari dokter kejiwaan itu. Setelah menjalani tugasnya sebagai pengajar di kampus, Jihun pun memulai perjalanannya untuk pulang ke apartemen. Namun tak jauh dari area kampus, tiba-tiba mobilnya terhenti setelah Jihun mendapati mahasiswi tadi yang menghampiri mobilnya. Karena perempuan itu ingin ditraktir makan karena telah mau menjadi sukarelawan dalam aksi hipnotis tadi. Ia juga berdalih jika dirinya sangat mengagumi kemampuan yang dimiliki oleh Jihun. Di waktu yang sama, Jongki yang tidak terlalu hebat dalam urusan percintaan kini terlihat sedang makan bersama dengan pacar barunya yang bernama Hyunjin. Meski sudah berpacaran, namun interaksi di antara keduanya terlihat sangat kaku. Bahkan sesi makan bersama yang seharusnya berjalan romantis malah seakan terganggu oleh pikiran Hyunjin sendiri. Dari sinilah diketahui bahwa Hyunjin ternyata kerap berhalusinasi dengan melihat kemunculan sosok wanita yang seringkali mengganggunya. Hyunjin yang tak tahan dengan kemunculan sosok itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Bahkan ia seolah tak peduli dengan pacarnya sendiri yang juga ada di sana. Mendapati keanehan yang dialami oleh pacar barunya, Jongki pun mencoba menghubungi Jihun untuk membahas tentang masalah yang dialami Hyunjin. Kemudian Jihun dan Jongki bersama-sama sedang di rumah sakit. Dalam obrolan tersebut, Jongki mengatakan bahwa pacarnya akan segera datang untuk berkonsultasi dengan Jihun terkait masalah yang kerap dialaminya. Tak lama kemudian Hyunjin pun datang dan sesi konsultasi antara dirinya dan Jihun pun dilakukan. Nah, malam harinya pertemuan antara Jihun dan Jongki dilakukan di sebuah bar. Keduanya membahas tentang penyakit yang diderita Hyunji. Dari sinilah diketahui bahwa perempuan itu ternyata mengidap kepribadian ganda. Parahnya lagi, tidak hanya mengidap kepribadian ganda saja, melainkan Hyunjin juga kerap berhalusinasi yang membuatnya semakin berbahaya. Karena alasan itulah, maka Jihun menyarankan pada Jongki untuk sebisa mungkin menjauh dan melupakan Hyunji. Sebab menurutnya penyakit mental tersebut cukup berbahaya dan bisa saja merugikan Jongki. Bukannya menuruti saran dari teman dokternya, Jongki malah semakin iba dan tak tega jika harus melepaskan pacarnya begitu saja. Bahkan ia malah semakin bersemangat untuk mengobati penyakit mental yang dialami Hyunjin. Di tempat tinggalnya, Hyunjin yang berprofesi sebagai pembuat boneka kembali dihantui oleh perasaannya. Ia yang seharusnya melanjutkan pekerjaannya itu malah merasa seperti sedang diawasi dan terus merasa terganggu oleh halusinasinya sendiri. Merasa tak tenang dengan kondisi yang dialaminya, Hyunjin pun kembali berkonsultasi dengan Jihun. Namun pada pertemuan kali ini, Jihun malah menerapkan praktik hipnoterapi pada pacar baru Jongki itu. Ia beralasan bahwa dirinya harus mengetahui lebih dulu bagaimana kepribadian lainnya dari Hyunjin.
Melalui ritual yang biasa dilakukan oleh Ji-hoon, Hyun-jin akhirnya berhasil dibawa masuk ke alam bawah sadarnya. Menariknya, Hyun-jin yang seketika berubah menjadi pribadi yang berbeda, tiba-tiba saja mulai membuka satu demi satu kancing bajunya. Hyun-jin bahkan menyebut bahwa pandangan mata Ji-hoon terlihat seperti sangat tajam ketika memandangi tubuhnya. Anehnya, Ji-hoon yang mendengar pernyataan Hyun-jin malah nampak malu seolah ia benar-benar sangat tertarik dengan pasiennya itu. Dan dalam hati Ji-hoon pun berkata, macam tak betul je budak nih. Nah, karena hal itu Ji-hoon lalu menghentikan sesi konsultasi dengan mengembalikan lagi kesadaran Hyun-jin seperti sebelumnya. Ji-hoon juga mengatakan bahwa kondisi kejiwaan Hyun-jin harus mendapatkan penanganan yang lebih serius. Karena hal itulah, maka ia pun meminta Hyun-jin agar bisa kembali berkonsultasi dengannya di waktu yang lain. Sesuai dengan janji yang telah dibuat sebelumnya, pertemuan antara Hyun-jin dan Ji-hoon pun kembali dilakukan. Kali ini mereka bertemu di salah satu taman yang ada di sekitar rumah sakit. Keduanya mulai terlihat cukup akrab dengan Ji-hoon yang terus menggali masa lalu pasiennya itu. Dari sinilah diketahui bahwa halusinasi serta perubahan sikap Hyun-jin mulai terjadi sejak mantan pacarnya bunuh diri. Karena hal itulah maka ia merasa sangat bersalah, terlebih ia saat itu sedang sangat mencintai sosok mantan pacarnya tersebut. Anehnya, Hyun-jin yang sedang dihipnotis dan memasuki masa lalunya tanpa sadar malah menarik Ji-hoon. Seolah ia benar-benar bisa merasakan kehangatan yang pernah dialaminya ketika melakukan ritual membajak sawah dengan mantan pacarnya itu. Singkat cerita ya kan, pertemuan antara Ji-hoon dan Hyun-jin yang cukup intens agaknya telah merubah perasaan dokter kejiwaan itu. Ia yang sebelumnya merasa risih dengan perilaku kepribadian Hyun-jin yang tak betul, perlahan mulai tertarik pada sosok tersebut. Ji-hoon bahkan sampai terus-terusan memikirkan sosok Hyun-jin, membayangkan pasiennya itu ketika menggodanya, hingga berimajinasi seolah ia bisa mengolah sawah basah milik pasien tersebut. Semua pikiran itulah yang akhirnya mendorong Ji-hoon untuk memanfaatkan kepribadian lain dari Hyun-jin. Di hari yang berbeda, pertemuan antara Hyun-jin dan Ji-hoon menjadi sesi konsultasinya yang terakhir. Hal itu dikarenakan kondisi kejiwaan perempuan itu yang dinilai sudah mulai membaik. Namun hal itu justru menjadi beban bagi Ji-hoon. Pasalnya, ia yang sudah terlanjur tertarik dengan Hyun-jin tak ingin kehilangan sosok pasiennya itu begitu saja. Nah, di bawah pengaruh hipnotis, Hyun-jin mulai dibajak oleh Ji-hoon. Seolah tak ingin kehilangan kesempatannya, Ji-hoon dengan licik mulai memperdaya alam bawah sadar milik Hyun-jin. Ia memberikan sugesti bahwa setiap hari Minggu pukul 3 sore, Hyun-jin akan merasa gelisah dan depresi. Ia akan terus memikirkan Ji-hoon dan hanya sosok dokter kejiwaan inilah yang akan selalu bisa memberikan kebahagiaan untuknya. Dan benar saja, tepat seperti waktu yang telah ditetapkan Ji-hoon, Hyun-jin yang kala itu sedang mengerjakan bonekanya tiba-tiba mulai dirundung dengan perasaan gelisah. Dan hanya ada sosok Ji-hoon di pikirannya. Dengan dorongan perasaan tersebut, Hyun-jin yang tanpa sadar lalu mendatangi Ji-hoon hingga akhirnya terjadilah hal yang selama ini diinginkan oleh dokter kejiwaan itu. Bukannya merasa bersalah karena memanfaatkan ketidaksadaran pasiennya sekaligus berkhianat dengan temannya sendiri, Ji-hoon malah kembali menghipnotis Hyun-jin dengan memberinya sugesti agar kedatangannya di minggu depan bisa lebih bersemangat lagi, serta melupakan semua kejadian yang baru saja dialaminya ketika mereka telah selesai membajak sawah bersama. Sejak saat itu, dokter kejiwaan itu nampak sangat menikmati setiap momen pertemuan dirinya dengan sosok Hyun-jin. Di hari yang berbeda, Ji-hoon yang baru saja selesai mengajar tiba-tiba dihampiri oleh salah satu mahasiswi yang ternyata itu adalah Yori. Perempuan itu ternyata menghampiri Ji-hoon untuk menagih janji makan bersama setelah tempo lalu menjadi objek untuk aksi hipnotisnya. Bahkan Yori juga sempat mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat menyukai sosok Ji-hoon sejak pertama kali melihatnya. Entah apa yang ada dalam pikiran dokter kejiwaan itu. Ia yang menyadari sikap Yori yang tertarik padanya langsung mengajaknya minum di apartemennya. Dan berlanjut dengan ya kalian pasti tahulah apa yang akan terjadi selanjutnya.
Namun bedanya, kali ini ia tidak harus menghipnotis Yori. Karena ia memang dasar suka sama suka. Sejak saat itu juga perasaan Ji-hoon terhadap Hyun-jin mulai berbeda. Selain merasa bosan dengan Hyun-jin, juga karena telah ada sosok Hyori yang menurutnya lebih seronok baginya. Bahkan Ji-hoon sempat dengan tega membiarkan Hyun-jin seorang diri di apartemennya, yang kala itu sedang tinggi-tingginya. Hal itu dilakukannya hanya karena Yuri mengajaknya keluar bersama. Hingga pada akhirnya Ji-hoon pun melepaskan sugesti yang selama ini diberikannya pada Hyun-jin. Di waktu yang berbeda, Ji-hoon yang menemukan tambatan hatinya dalam diri Yuri terlihat mulai mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan mereka. Keduanya tampak sangat bahagia karena tak lama lagi akan melangsungkan pernikahan. Meski tak bisa dipungkiri, jika dalam pikiran Ji-hoon masih ada bayang-bayang kelam Hyun-jin ketika masih bersamanya. Beralih ke Hyun-jin, ia yang saat ini sudah mulai terlepas dari halusinasinya terlihat sedang mengerjakan boneka seperti biasanya. Lalu datanglah Jeon-ki yang ternyata berniat untuk melamarnya. Secara mengejutkan, Jeon-ki yang menunjukkan cincin lamarannya malah merubah kepribadian dari Hyun-jin. Perempuan itu seolah kembali teringat tentang masa kelamnya ketika bersama sang mantan pacar. Setelah melihat cincin yang dibawa oleh Jeon-ki. Entah apa yang ada dalam benak perempuan itu. Hyun-jin seketika malah meraih sebilah pisau dan menusukkan ke tubuh Jeon-ki hingga berkali-kali. Alhasil pria itu pun meninggoy dengan cara yang tidak santuy. Anehnya, Hyun-jin yang sempat menyesal dan terlihat sangat sedih melihat kondisi Jeon-ki malah kini terdorong untuk mendatangi Ji-hoon. Seolah pengaruh sugesti yang diberikan oleh dokter kejiwaan itu belum benar-benar hilang. Dan ia sangat membutuhkan sosok Ji-hoon untuk memberinya kebahagiaan seperti sebelumnya. Di tempat lain, Ji-hoon yang akan menemui Yori malah dikejutkan dengan kemunculan Hyun-jin. Bagaimana tidak, perempuan yang pernah diperdayanya itu datang dengan tatapan kosong dan kondisi yang berlumuran sirup kurnia. Seolah penasaran, Ji-hoon pun lalu menuruti permintaan Hyun-jin untuk datang ke tempat tinggalnya. Betapa terkejutnya Ji-hoon. Ia yang selama ini menyangka jika Hyun-jin telah bahagia dengan kehidupannya, malah mendapati sosok Jeon-ki yang sudah meninggoy dan dipenuhi dengan sirup kurnia. Nah, tak lama kemudian keributan pun terjadi antara Ji-hoon dan Hyun-jin. Dengan kepribadian nakal yang sedang menguasai dirinya, Hyun-jin secara mengejutkan mampu memperdaya Ji-hoon dan membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Nah, di akhir film terlihat Ji-hoon yang sedang digantung menggunakan sejumlah tali. Bukan hanya sekedar diikat pada tubuh Ji-hoon, melainkan tali-tali itu telah dijahit langsung ke kulit sang dokter. Ya, seperti boneka. Dengan penuh manja, Hyun-jin yang masih dengan kepribadian lainnya mulai menyatakan rasa kagumnya pada Ji-hoon. Perempuan itu juga mengatakan bahwa saat ini Ji-hoon akan selalu bersamanya dan membuat hidupnya selalu bahagia. Hyun-jin pun lalu memeluk erat pria itu seolah ia kini telah menguasai Ji-hoon sepenuhnya. Dan film ini pun berakhir dengan cara yang tidak santuy.